Hello Motor Jagis. Sekarang kita sudah bersama dengan Kia Seltos CRDI tahun 2021. Iya, memang kita waktu itu udah pernah ngulas ya Kia Seltos di video yang sebelah sini. Tapi itu kan Kia Seltos yang bensin. Nah, di Gias 2021 Kia meluncurkan yang ini, Kia Seltos diesel, yang sekaligus menjadi mobil diesel tanpa lawan di kelasnya. Penasaran? Kenapa kita bilang mobil ini tanpa lawan? Karena bahkan kembarannya aja si kereta itu nggak ada varian dieselnya. Sekaligus ini menjadi SUV diesel matic termurah yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini. So, kayak apa sih versi diesel dari Kia Seltos yang dari sana juga udah cukup bagus banget? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Autojunkie, sebelum kita bahas Kia Seltos diesel, jangan ngaku anak mobil dan sayang mobil kalau kalian belum punya cover yang proper banget untuk melindungi mobil kalian, terutama pas kalian bepergian atau mobilnya lagi disimpan. Dan untuk urusan cover mobil, kita percayakan kepada Cover Super. Cara pasangnya gampang banget, tinggal ikuti langkah-langkah simple berikut ini dan bisa dilakukan sendirian. Karena Cover Super terbuat dari bahan polyester Rocky grade A 3 layer yang selain ringan juga sangat durable. Dan tentunya tahan air, tahan cakaran kucing, dan anti luntur juga, serta bergaransi body fit karena bisa di custom dan disesuaikan dengan mobil masing-masing kalian. Nice banget hasilnya. Tada, gimana tuh Jagis? Keren banget kan? Yang kita suka dari Cover Super itu, selain dia praktis, bisa langsung dipasang dan dilepas sendiri, tipe dan harganya juga variatif. Untuk tipenya, itu ada 4 macam. Ada yang deluxe, ada yang superior seperti ini, ada yang extreme outdoor, dan ada yang prime. Untuk pembelian, kalau kalian tertarik, semua link udah kita taruh di description box di bawah. Tinggal kalian klik langsung aja di sana. Harganya start dari 500 ribuan aja. Jadi terjangkau banget gitu kan. Untuk lebih lanjut, kalian juga bisa cek Instagram official Cover Super di sebelah sini. Untuk urusan cover mobil, percayakan kepada Cover Super. Nah, Autojunkie, sebelum kita bedah luar dan dalam si Seltos diesel, kita penasaran banget dengan rasa berkendaranya. Sehalus apa dieselnya dan seirit apakah mobil ini? Yuk kita test drive dulu, let's go! Nah, Autojunkie, Kia Seltos CRDI alias Seltos diesel. Sebenarnya kita cukup terkejut Kia berani bawa mobil ini ke Indonesia gitu ya, karena mobil ini sekarang gak punya lawan. Baik itu di kelasnya, kelas ini kan isinya HR-V, CX-3, dan kembarannya sendiri yaitu kereta, semuanya mesin bensin gitu kan. Dia sendirian yang mesin diesel. Sekaligus dia pun gak punya lawan di price point segini, karena dia diesel, SUV kompak, dan transmisinya otomatis. Jadi bisa dibilang ini adalah SUV diesel monocoque otomatis termurah di Indonesia yang kalian bisa beli saat ini. Cukup luar biasa dan cukup unik sebenarnya penawarannya gitu ya. Tapi gimana sih rasa berkendaranya? Nah, sekarang gua akan coba jelasin ke kalian via driving impressionnya, mulai dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama-tama yang gue paling suka dan bikin terkesima adalah kehalusan mesin dieselnya. Iya, ini tuh luar biasa halus untuk sebuah diesel. Kalau kalian lagi idle gitu ya, kalian gak akan nyangka kalau ini tuh mesin diesel. Dikiranya mesin bensin aja. Bahkan teman-teman gue yang gue tanyain, belum lihat batch belakang gitu ya, ini mesinnya apa gitu. Bukan 50%, bukan 90%, 100% orang mengira ini adalah mesin bensin. Saking halusnya. Baru berasa dieselnya kalau kalian lagi revving gitu ya, atau pas baru di cold start gitu, baru kedengaran suara dieselnya. Tapi kalau udah idle, udah halus, udah langsam, ini tuh bener kayak mesin bensin aja. Bahkan gue berani bilang ini lebih halus dibandingkan rata-rata mesin 3 silinder bensinnya Eropa. Iya, teman gue pun sempet nyeletuk, mesin ini lebih halus dibandingkan mesin X1 gua yang bensin. Iya, lebih halus dari X1 yang bensin.
Dan ini sekarang officially menjadi mobil diesel terhalus yang pernah kita review di Lugnuts dan yang pernah gue coba seumur hidup gue sampai saat ini. Ini paling halus, jadi kehalusannya sangat jempolan banget. Kemudian yang kedua adalah soal efisiensinya. Iya, karena mobil diesel pasti kan di-tune buat efisiensi juga gitu ya. Mobil ini dalam kota pengetesan kita itu bisa mencatat 1:15. Iya, irit kan ya. Kemudian luar kotanya itu bisa tembus 1:20 loh. Jadi benar-benar luar biasa irit banget. Gue sih senang pakainya ya. Dan yang ketiga adalah soal ride quality Seltos yang memang sudah baik. Kita kan udah pernah review Kia Seltos versi bensin. Kalau belum nonton, tonton dulu sebelah sini. Itu pun kita bilang ya, kalau ride quality-nya tuh sangat baik. Dia tuh ala-ala Eropa gitu. Bantingannya dewasa, peredamannya bagus, dan juga feel setirnya cukup padat gitu ya, kita suka. Apalagi kalau kalian pindahin ke mode sport di bagian bawah sini, itu dia jadi lebih berat lagi setirnya, jadi bikin makin pede, throttle pun jadi makin agresif. Jadi nice lah secara overall. Kualitas Seltos dari ride quality itu udah sangat baik. Namun tentunya nggak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari si Kia Seltos diesel. Yang pertama adalah soal performanya. Loh kok performa gitu kan? Kan diesel. Yes, para diesel freak di luar sana pasti bakal mikir kalau mobil diesel itu wah, torsi gede, wah, spin-spin, cumi-cumi, wuh, gitu kan. Di Seltos ini ya kalau pengen spin-spin gitu bisa. Gampang sebenarnya kalau cuma spin-spin doang ya. Tapi secara overall, performanya terbilang biasa aja gitu. Nggak ada yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Mesin dieselnya kan nggak gede-gede amat. Dia hanya 1500 cc turbo diesel dengan tenaganya itu 115 PS. Yang artinya tenaga itu lebih kecil dibandingkan yang versi bensin gitu kan. Tapi torsinya 250 Nm, yang artinya torsinya lebih gede dari yang versi bensin. Tapi transmisinya juga berbeda. Kalau yang bensin dia kan dual clutch. Makanya 0-100 di yang bensin itu bisa tuntas di 9 detik atas gitu ya. Jadi tergolong cukup racing lah. Tapi di yang diesel ini pengetesan kita 0-100-nya itu tuntas di 11 detik. Again, nggak lambat, tapi biasa aja gitu kan. Namun sepertinya gue ngerti kenapa mereka taruh transmisi torque converter di sini instead of DCT. Karena DCT di Indonesia tuh sebenarnya agak kurang ideal gitu ya buat macet-macetan. Yang kedua adalah soal BBM-nya. Karena ini diesel canggih dan modern, common rail pula, lupakan kalau kalian pengen masukin Solbus alias biosolar ke sini, lupakan aja. Ini tentunya adalah minimum DEX ya, please. Mobil modern itu kebanyakan actually minimum DEX gitu. Jadi Solbus tuh udah kesian. Mobil diesel modern dimasukin Solbus itu kasihan gua ngelihatnya gitu ya. Kayak orang disuruh minum minyak sayur gitu. Technically bisa, karena kan waktu itu di iklan ada yang minum minyak bisa diminum gitu katanya. Bisa. But is it good for you? Not really gitu kan. Jadi jangan. So kalau kalian pengen beli mobil ini dengan mindset, oh ya gue bisa irit dengan diisi solar goceng gitu kan, lupakan aja, nggak usah. Dan yang ketiga adalah tipe dari si Seltos diesel ini. Dia cuma ditawarkan dengan satu tipe aja, yaitu Seltos CRDI. Udah, nggak kayak yang versi bensin kan ada yang EXP, kemudian ada yang tipe paling atas yang GT Line yang kemarin baru launching di Gias juga gitu kan. Kalau kalian pengen kelengkapan ala GT Line di mesin diesel, nggak ada. Jadi ya kayak contohnya di GT Line kan dapat cooled seat gitu ya. Di sini dia nggak ada. Di sini dia fiturnya setara ya Seltos EXP aja. Tapi at least kalian udah dapat sunroof, udah dapat disco light gitu segala macam. Secara fitur sih udah oke sebenarnya. Kita nggak ada komplain. Udah cukup komplit lah. Cuman ya itu nggak sekomplit yang varian GT Line. Mungkin kedepannya bisa ditambahkan varian Seltos CRDI GT Line gitu ya, biar jadi paling komplit banget. Mungkin bisa Kia seperti itu. Namun secara overall, menurut kita si Seltos diesel ini udah menawarkan suatu proposisi yang sangat menarik banget di pasar otomotif Indonesia. Zaman dulu kalau kalian pengen beli mobil diesel matic, larinya paling ke Innova gitu kan, tapi kan gede banget, atau Fortuner. Nah sekarang kalau kalian pengen mobil diesel matic, udah ada si Seltos diesel ini yang lebih cocok buat harian, mungkin buat pakai para wanita gitu ya. Dipakai harian pun nggak terlalu gede, jadi enak lah dengan pengendalian yang enak, mesin diesel yang sangat halus, dan tentunya konsumsi BBM yang bikin kita senyum tiap kali kita ke SPBU. Dan ngomongin soal SPBU, tiap kali gue ke SPBU pakai mobil ini, itu selalu diingetin sama orang yang jaga, "Mas, ini diesel loh."
Iya mas, gue ngisi diesel. Mas itu mobilnya bukan bensin, itu halus, itu nggak bensin. Enggak, itu mobilnya diesel. Wih, halus banget ya. Semua SPBU sama. Pasti ngira kalau ini adalah mobil bensin. Dan gue dikira salah ngisi pom. Jadi sebuah pengalaman yang luar biasa memiliki si Seltos diesel ini. Eksterior secara garis besar memang serupa dengan varian bensin yang kita review waktu itu, namun dengan logo baru dan emblem CRDI di belakang, pasti bikin orang nyadar kalau ini adalah Seltos terbaru. Nah, itu guys, Kia Seltos CRDI tahun 2021 alias Seltos Diesel. Ini sendiri basicnya memang Seltos bensin dan udah pernah kita review di sebelah sini. Namun semenjak dia improvements, semenjak dia pakai logo baru, dia pun udah ketambahan beberapa perubahan gitu ya. Apa aja? Sekarang kita bahas dulu dari eksterior, dari belakang sini seperti biasa. Dari atas, antena tetap shark fin, sewarna body udah stylish banget dan udah dapat integrated true spoiler yang ini warna gloss black. Iya, jadi terasa sporty. Di sini pun udah ada third brake stop lamp, udah ada rear defogger dan wiper pun sudah rapi. Dan juga khasnya Seltos, dia tuh di sini ada kayak garnish bagasi warna chrome yang langsung nyambung ke bagian lampu ya. Jadi desain itu benar-benar sangat-sangat kohesif. Dan tentunya yang menjadi highlight terbaru di belakang sini adalah logo Kia baru yang baru aja diluncurkan di tahun ini. Iya, jadi sekarang udah nggak kayak logo toko keramik lagi kayak yang lama gitu ya. Sekarang logonya huruf KIA yang sangat sharp dan edgy gitu, khas dengan bahasa desain terbaru Kia yaitu Opposites United. Walaupun beberapa orang baca logo ini tuh KN, ya bukan, ini tuh KIA gitu ya. Logonya pun brush metal kayak gini, jadi udah terkesan premium banget. Bawa lagi badging Seltos dan tentunya yang menjadi pembeda paling besar antara varian bensin dengan varian yang diesel adalah logo CRDI yang ada di bagian sebelah sana. Itu aja sih kurang lebih ya. Ke bawah ada mata kucing di bagian sini yang berbentuk seolah seperti vent gitu yang sangat-sangat meliuk-liuk banget. Bempernya pun masih penuh dengan cladding hitam yang khas dengan sebuah SUV dan tentunya sih pun di bagian bawah tetap ada aksen silver yang sebenarnya bagian outer ini kita agak nggak suka karena dia kayak ala-ala fake vent gitu, tapi dia nyebrang jadi kesannya tuh bikin bokongnya lebih lebar lagi, lengkap dengan skid plate juga di bagian bawah yang menegaskan kesan SUV. Dari segi safety, udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang sini yang flush rapi sewarna body kayak gini, dan juga udah ada kamera mundur yang diletakkan di bagian belakang sini, dan kamera mundurnya itu udah ada guidance line dan dia dynamic. Iya, jadi kalau kalian belok-belok ada garisnya yang akan belok ikut dengan setir kalian kayak mobil Eropa. Dan tentunya taillightnya pun gak kalah keren karena ini sudah LED gitu ya, LED bar untuk lampu senjanya, dan dia tuh ada efek kayak 3D gitu ya, jadi kayak ke dalam makin ke dalam gitu. Ini kayak ala-ala mobil Perancis gitu, kayak Citroen gitu-gitu. Jadi ini benar-benar terkesan sangat-sangat kompleks desainnya. Walaupun memang untuk lampu sein di bagian sini masih bohlam dan untuk lampu mundur dia juga masih bohlam, tapi karena dia standarnya ala-ala Eropa, dia sudah dilengkapi dengan rear fog lamp yang ditaruh di tengah bumper di bagian bawah sebelah sini. Berlanjut ke bagian side profile, desain kotak dari si Seltos pun tetap terlihat gagah dan dipertahankan di bagian samping sini. Dan tentunya khas dengan SUV, dia pun sudah ada roof rail warna silver kayak gini ya. Walaupun ini kayaknya mungkin untuk show doang karena ini tidak terbuat dari besi. Tapi belakang sini desainnya tuh kayak shing gitu. Jadi kayak benar-benar sangat-sangat desain oriented banget. Dia udah ada window line di bagian sini yang langsung naik ke atas. Dan ini memisah atapnya sehingga di bagian atas ini kalau kalian di luar sana tuh sebenarnya ada Seltos yang two tone ya. Tapi di sini untuk varian diesel sih tidak gitu. Jadi kalian bisa black out atau diputihin kayak Captur gua, itu pun jadi bisa supaya terlihat lebih kontras. Door handle sudah grip type sewarna body dan juga ada keyless access untuk kedua pintu depannya. Jadi udah praktis banget. Termasuk di bagian bawah, cladding dari fender pun langsung melet ke bagian rocker panel sebelah sini. Dan supaya nggak terkesan polos, di bagian rocker panel sini pun ada aksen yang sewarna body. Ini kan merah, makanya ada aksen merah di sini. Sekaligus ada aksen silver juga yang matching dengan silver yang di belakang dan di depannya. Spion, dia sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, dan juga ada seinnya di bagian sebelah sininya. Jadi udah cukup lah ya. Nah, ngomongin soal kaki-kakinya, di sini memang untuk varian bensin dan diesel itu nggak ada bedanya. Tapi itu bukan hal buruk, karena dari awal velg dari si Kia Seltos itu memang udah stylish banget gitu ya. Dia ring 17 inci, 5 spoke kayak gini, model akar, dan dia pun two-tone polish dengan finishing gunmetal yang membuatnya terlihat sangat sporty. Dan yang gua suka, walaupun ini bukan varian GT line, ini varian yang CRDI gitu ya, sama kayak yang bensin yang lama, ini tetap kebagian
center cap dengan ring berwarna merah. Jadi kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Nah, jadi nggak kayak Sonet yang baru dapat merah tuh di varian GT Line. Ini pun varian biasa udah merah kayak gini. Dibalut dengan ban Goodyear Assurance dengan ukuran 215/60 R17. Pengereman depan belakang udah cakram semua, dan dia pun kayak teknologi ABS, EBD, traction control gitu-gitu pun udah ada semua lengkap gitu ya. Bahkan mobil ini secara traction itu cukup advance karena kalian bisa setting di dalam untuk snow mode, mud mode, dan sand mode. Itu nggak ada di teman-temannya yang bisa disetting seperti itu. Dan tentunya bicara soal bagian favorit dari Seltos, pastinya ada di bagian fascia depannya ya. Karena beberapa orang berpendapat kalau bagian pantat dari Seltos itu masih agak ada unsur desain-desain ala Indianya gitu ya. Tapi tidak demikian dengan bagian fascia depannya, karena ini udah ganteng banget. Salah satu yang paling niat desainnya di kelasnya. Contoh detail niatnya pertama-tama dari atas, selain dia udah ada sunroof, dia pun ada kayak tiger nose insignia gitu ya di bagian sini. Makanya kacanya itu agak melengkung di tengah. Ini selalu dipertahankan di semua produk Kia dan menjadi sebuah signature tersendiri. Hoodnya pun model clamshell bonnet, jadi dia rapih banget. Dan tentunya di bagian depan sini, hal yang sangat berbeda langsung kelihatan adalah logo baru dari Kia ini gitu ya. Karena kan di varian yang lama yang kita review sebelah sini, itu kan logonya masih pakai logo toko keramik gitu. Tapi yang sekarang udah jauh lebih modern dan dia pun finishingnya brush aluminium kayak gini. Jadi cukup premium. Grillnya, ini pun gue suka banget integrasi desainnya. Karena pertama-tama dia full piano black di bagian sini. Jadi kesannya itu premium. Dan di bagian chrome surroundnya, dia tuh ada kayak diamond edge pattern gitu ya di sini nih. Kalau bisa lihat, ini tuh kayak pattern-pattern yang kalian temukan di Bentley gitu. Pattern-pattern yang niat banget bikinnya gitu ya. Jadi really nice. Termasuk pastinya coakan tiger nose pun tetap dipertahankan di bagian depan sini. Dan ini pun grillnya ada lampu gini ya, langsung nyambung ke bagian DRL sebelah sininya. Jadi nice banget lah. Ke bawah, cladding hitam tetap dipertahankan di bagian bawah, termasuk ada skid plate silver di bagian sebelah sini. Airdam pun ditarik ke samping sini, langsung nyambung ke bagian fog lamp housing. Jadi kesannya tuh lebar mobilnya. Perlampuan juga udah apik banget karena di depan sini itu dia sudah full LED dari atas sampai bawah. Fog lampnya dia 3 buah proyektor LED warna putih kayak gini, dan dia udah nyalanya terang banget. Termasuk yang gua suka, fog lamp ini tuh LED-nya sedikit lebih kuning dibandingkan headlamp utamanya. Karena kan pastinya fog lamp pengen tembus kabut, ini jadi sedikit lebih kuning. Ini nice touch banget gitu ya, nggak putih kayak kebanyakan fog lamp LED yang ada di pasaran. Nice. Lampu atasnya, kayak yang gue bilang, untuk DRL dan lampu senja, dia tuh langsung panjang nyambung ke bagian grill sebelah sini. Jadi ini mika lampu nih, nyambung ke grillnya gitu ya. Niat banget. Termasuk ini pun untuk low beam, high beam, LED multi reflektor bagian sini. Dan untuk lampu seinnya, ini merupakan salah satu lampu sein paling cantik di kelasnya. Karena dia kayak 3 buah LED bar sein dan ada lagi LED sein projector 4 titik. Jadi benar-benar sangat-sangat detail oriented. Desainnya niat. Begitu aja. Dan secara overall, menurut gue walaupun desain dari si Kia Seltos CR-D ini nggak terlalu berbeda dengan yang varian bensin, tapi karena emang dari awal Seltos udah ganteng, I'm not mad at all. Apalagi ditambah dengan mesin dieselnya, tentunya mobil ini jadi semakin nggak punya lawan di kelasnya. Karena rival-rivalnya tidak ada sama sekali yang mengadopsi mesin CR-Di. Interior telah mendapat update yang signifikan semenjak Kia berganti logo, kini dengan material soft touch di dashboard dan pintu serta ambient light disco yang bisa menari mengikuti lagu. Nah tuh guys, pas kalian mau masuk, kalian sambut dengan pintu yang beratnya khas banget dengan Indian steel gitu ya. Jadi padat dan berat banget. Oke, nggak ada seal plate apa-apa di bagian bawah sini. Tapi kalian disambut dengan karpet yang bertuliskan Seltos di bawah situ. Jadi ya oke lah ya. Nah, begini juga guys, interior dari si Kia Seltos CR-Di alias Seltos Diesel tahun 2021. Sebelum kita bedah desain, fitur, dan lain-lain, dan bedanya dengan Seltos bensin yang waktu itu kita review sebelah sini, pertama-tama kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj. Seperti itu. Oke, seperti biasa kita kenal dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya itu seperti ini. Dia sudah keyless dan kuncinya pun terlihat cukup premium dan Eropa gitu ya. Di balik sini ada logo Kia dan tentunya logo Kia-nya yang baru sama kayak yang di luar. Di baliknya ada 4 tombol. Lock, unlock, hold. Ini untuk engine start stop button remote. Iya, ntar kita demoin di bagian interestingnya. Dan untuk buka bagasi belakang. Seperti itu aja. Oke.
Dan karena dia sudah keyless, tentunya engine start-stop ada di bagian sebelah kanan sini. Kita paling penasaran dong, kayak apa sih suara mesin dieselnya? Karena kan ini halus banget, kayak yang tadi gue bilang di driving impression. So, kayak apa? Yuk, putar brake, kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacuan, inilah keistimewaan utama dari si Seltos Diesel karena dia nggak ada lawan di kelasnya. 1500cc U2 inline 4 DOHC turbo diesel bertenaga 115 HP dengan torsi 250 Nm yang dimate ke transmisi 6-speed automatic berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11 detik, yang memang lebih lambat dibandingkan versi bensin, tapi konsumsi BBM-nya sangat istimewa. Dalam kota kita tembus 1:15, luar kota tembus 1:20. Amazing numbers. Gimana? Halus banget kan? Untuk ukuran diesel ini tuh luar biasa smooth. Bisa dibilang ini merupakan diesel paling halus yang pernah kita review di Laknat Auto Junkie. Dan juga dibandingkan dengan mesin bensin beberapa mobil Eropa, ini bahkan lebih halus dari mesin bensinnya gitu. Jadi cukup luar biasa mesin CRDI yang satu ini. Lanjut ke interior, bagian dashboard, build quality and materials, memang di atas-atas ini dia masih hard plastic. Tapi semenjak improvement yang ganti badge baru, dia pun mendapat improvement juga di interiornya. Waktu itu kan Seltos sempat dibully ya, kalau interiornya tuh kayak plastik keras semua. Nah, sekarang dia sudah mendapat soft touch padding di bagian depan sini, lengkap dengan jahit-jahitan yang seperti ini. Jadi terkesan lebih premium lah, nggak yang keras-keras semua gitu. Glove box belum soft opening, tapi udah cukup lega. Termasuk bagian tengah sini pun masih sama seperti yang sebelumnya. Jadi dia kayak seolah one piece gitu ya. Dia kayak freestanding display kayak gini, walaupun memang ini speedometernya dia agak lebih menjorok ke dalam. Di tengah sini, untuk head unit dia juga udah khas banget dengan produk Hyundai dan Kia kekinian. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini memang masih didominasi tombol-tombol fisik di bagian kanan dan kirinya, dan itu gue suka karena untuk shortcut tuh jadi enak ya. Ada radio, tinggal klik sini, ada media, tinggal klik sini. Untuk SICK track setup pun tinggal klik langsung di sini. Jadi benar-benar hassle free. Tapi secara interface ini udah terkesan sangat elegan dan sangat lengkap banget. Di sini ada shortcut lagi, ada untuk menu, ada untuk Bluetooth teleponi, media, setup. Ini pun udah compatible dengan Android Auto dan Apple CarPlay, dan di sini pun media yang sekarang kalian sedang jalankan. Menunya ada sound mood lamp. Iya, ini jadi salah satu fitur baru juga. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Ada phone, radio, media, Android Auto juga, voice memo, quiet mode, setup, user manual, dan Apple CarPlay. Seperti itu. Cukup straightforward dan semuanya pun terasa sangat sigap gitu ya, no delay. Jadi yang kita suka ini bagus. Termasuk masih ada volume knob di sini dan ada tuning knob di bagian kanan. Jadi nggak semuanya touch, itu yang kita suka. Masih ada yang physical switches dan buttons di bagian sini. Ke bawah lagi, AC ini pun hazardnya berkedip kayak mobil Eropa kalau kalian klik. Dan di bawahnya, panel AC-nya memang sudah digital dan dia sudah ada auto climate-nya. Iya. Termasuk di sini sendiri juga AC-nya cukup lengkap karena pengaturan arah semburnya bisa kalian pencet-pencet di kepala kaki aja, kaki dan front defogger sudah ada, dan balik ke kepala lagi. Termasuk di sini pun ada shortcut untuk rear defogger dan front defogger, serta AC pun sudah ada heaternya. Jadi kalau kalian lihat bisa di atas 27 derajat ya, jadi bisa hangat seperti itu. Ke bawah lagi, kita masuk ke bagian kompartemen besar di bagian sini. Ini selain ada kayak grab handle gitu di bagian sininya, ini buat passenger tuh berguna banget. Kalau seandainya supirnya ugal, bisa pegangan di bagian sini. Ini cukup sturdy gitu ya. Nah, kemudian di sini pun ada wireless charging pad ya. Kalau kalian pengen charging handphone kalian secara wireless, kalian tinggal taruh sini. Ini akan menyala dan dia akan langsung ngecharge secara otomatis. Ke bawahnya lagi open storage, dan di sini pun ada beberapa input. Ada 12 volt socket, ada USB input untuk medianya, dan ada untuk USB charger. Jadi udah lengkap banget. Termasuk ini pun nyala ya, kalau malam dicari gampang. Nah, tutup. Ke belakang lagi, kita masuk ke bagian transmission. Iya, transmission ini masih model straight shift automatic seperti ini gitu ya. Dan ada manual mode-nya, walaupun sayangnya dia belum ada pedal shifternya. Tapi transmisi ini berbeda loh dibandingkan dengan Seltos yang bensin. Kalau Seltos yang bensin kan dia mesinnya turbo dengan transmisi dual clutch, makanya itu kayak ngacir banget dan shiftingnya tuh effortless banget. Kalau ini kayaknya udah lebih disesuaikan untuk market Indonesia, karena kan DCT itu nggak ideal buat dipakai di sini, cepat overheat karena banyak macet.
dia jadi torque converter ditambah dengan mesin diesel, combo yang sangat-sangat perfect banget menurut gua. Kemudian di bagian kanannya ini ada dial yang tulisannya tuh drive and traction. Iya, jadi ini juga cukup unik ya. Drive mode mobil ini itu ada 3, ada normal, ada eco, dan ada sport. Dan di sini pun di bagian dialnya langsung berubah-ubah tergantung kalian pilihnya apa. Tapi yang nggak dimiliki oleh teman-temannya adalah traction mode. Iya, kalau kita pencet sekali, ini kita bisa bergeser ke snow, mud, ataupun sand. Iya, jadi walaupun mobil ini two-wheel drive, dia punya sistem traction control yang advance, di mana kalian bisa ngesetting kalau misal kalian ketemu snow, sand, atau mud gitu ya, sehingga dia nggak kepater. Nice lah ya. Oke, ke belakang lagi, 2 buah cup holder, ada park brake yang masih hydraulic sebelah sini, dan juga di bagian sini ada armrest yang juga empukan, termasuk ada stitchingnya sama kayak padding yang di depan sini gitu. Ini pun armrestnya bisa kalian extend ke depan kayak gini. Kalau udah di extend, ini posisi duduknya tuh PW dan enak banget, pas banget posisi armrestnya, jadi benar-benar buat nyetir tuh benar-benar sangat-sangat comfortable. Masuk bagian jok, sama seperti yang bensin juga, joknya pun masih kukulitan seperti ini, dan dia ada motif kayak watch strap pattern kayak gini ya, yang sangat-sangat keren banget. Dan pengaturannya memang di sini masih manual. Kalau kalian pengen pengaturan yang elektrik, termasuk ada cooled seat juga, kalian harus beralih ke varian Seltos GT Line seperti itu. Tapi pengaturan di sini sudah lengkap ya. Ada sliding, ada reclining, dan juga ada seat height adjuster model pompa. Udah oke. Nah, setirnya ini juga kukulitan napa kayak gini, dia pun flat bottom steering wheel, jadi kesannya itu sporty banget. Ada emblem Seltos di bagian sini, dan tentunya emblem Kia baru yang menemani kalian sepanjang perjalanan. Jadi kalian tahu kalau Kia kalian itu latest model. Suara klaksonnya seperti ini. Nah, itu pun juga salah satu improvement ya. Itu klaksonnya sekarang jadi sangat Eropa dan sangat-sangat bagus banget. Udah nggak perlu kalian ganti lagi. Pengaturan setir masih manual, tapi udah bisa tilt dan udah bisa teleskopik. Jadi mencari posisi mengemudi itu udah gampang banget. Ada aksen-aksen silver di sini, aksen piano black di bagian sini gitu ya, yang matching dengan piano black banyak di bagian dashboard sini. Controlsnya juga udah penuh banget di bagian kiri. Ini ada untuk audio controls, ada untuk voice command, mode, volume, sync track, dan Bluetooth teleponi. Di bagian kanan ada controls untuk cruise control, serta untuk mengontrol MID yang di bagian speedometer tengah sini. Lampu sudah otomatis, dan speedometernya memang kalau dibanding kembarannya yaitu Hyundai Creta, ini masih sedikit lebih old school. Kenapa? Karena dia masih ada analog gauges gitu ya. Kalau Creta kan udah full digital. Tapi menurut gue nggak masalah, kayak gini justru kesan sportnya itu lebih dapet. Dan di bagian tengah kalian tetap diberi satu buah MID besar yang full digital dan sudah full color juga. Kalau di sini kalian cycle, di sini menunya kurang lebih ada 2 gitu ya. Di menu pertama itu untuk MID, ada fuel economy, dan ada untuk accumulated info trip, dan untuk driving information. Serta di sini pun udah kelihatan semua, ada gear indicator, ada digital speedo, ada temperatur luar, driving mode, sisa range, dan odometer. Ke bagian kanan, engine start stop button, dan ada 2 buah tombol di sini, yang satu untuk matiin traction control dan untuk interior illumination buat kalian terangin atau redupin di bagian sininya. Door trim, ya door trimnya juga sama seperti update yang ada di dashboard. Jadi yang tadinya kan Seltos tuh dibully kalau door trimnya tuh full hard plastik, tapi sekarang tempat kalian taruh tangan itu udah empuk. Iya, jadi enak dengan jahitan-jahitan asli pula. Jadi really nice lah. Update-nya tuh mendengarkan konsumen. Kemudian ada aksen piano black lagi dengan aksen-aksen silver buat kalian buka pintunya. Kaca ini belum day night view yang otomatis ya, jadi masih kalian bisa setting di sini secara manual. Dan di bagian overhead console tentunya ada lelampuan yang udah full LED juga, sampai bagian tengah ini pun sudah full LED. Dan juga ada tempat untuk nyimpan kacamata yang dalamnya tuh kayak dilapis material semacam suede gitu. 2 buah sun visor yang dua-duanya ada kacanya, walaupun di sini ada yang knowing, ntar gue jelasin kenapa. Dan di bagian driver ada card holdernya. Dan tentunya di bagian atas ini juga sudah ada sunroof yang bisa kalian buka. Actually ini moonroof karena bukanya ke dalam gitu ya, tapi bukanya ya oke lah, cukup gitu ya. Walaupun memang nggak gede-gede amat, yang belakang nggak kebagian, tapi ini udah lebih dari cukup. Nah, masuk ke baris kedua, kalian pun disambut dengan pintu yang sama beratnya kayak di depan, jadi benar-benar terasa Indian steel banget. Dan ini pun karena di atap itu mengotak, akses ke belakang jadi cukup mudah gitu ya. Oke. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Kia Seltos CR-Di alias Seltos Diesel tahun 2021.
ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini kalau gue duduk bener, tersisa ruangan kurang lebih sekitar 8 jari. Jadi memang untuk ruangan kaki ini sama sekali nggak ada masalah buat ruangan orang Indonesia gitu ya. Walaupun dia bukan terlega di kelasnya, tapi udah lebih dari cukup. Dan juga kolong joknya tuh gede, jadi kalian masih bisa molosin kaki ke bagian bawah, jadi duduknya bisa agak selonjoran. Dan yang gue suka juga, selain jok belakangnya ini udah sama kayak depan, dia kukulitan dengan motif watch strap pattern kayak gini yang terasa lumayan mewah. Dia pun joknya terasa agak maju di bagian sini ya. Jadi kalau kalian duduk, itu under thigh supportnya tuh lumayan menyangga paha kalian. Jadi duduknya tuh enak, nggak terasa ngateng. Dan mobil ini karena dia front wheel drive, di sini pun tidak ada hump sama sekali yang mengganggu gitu ya. Kalau kalian duduk di baris tengah seperti ini, kaki kalian pun bisa menapak dengan sangat baik di tengah sini tanpa harus dilebarin ke kanan maupun kiri. Dan juga di bagian belakang sudah dapat 3 buah headrest yang bisa kalian naikin. Jadi orang tengah pun dapat sandaran kepala yang terasa cukup enak lah. Namun kalau kalian hanya berdua, tentunya kalian bisa nurunin armrest di bagian tengah sini yang ada 2 buah cup holdernya. Jadi ini udah posisi duduk paling enak lah ya menurut gua, ada armrest kayak gini gitu. Dan penyimpanannya selain armrest di sini juga ada 2 buah seat back pocket di bagian belakang jok sini yang cukup rapi gitu ya. Termasuk ada open storage lagi di bagian center console bawah tengah sebelah sini. Di door trimnya ada lagi penyimpanan berupa bottle holder dan untuk nyimpan beberapa hal di bagian belakangnya. Door trimnya pun sama kayak yang di depan, jadi desainnya tuh niat gitu, karena di bagian speaker grillnya lagi-lagi ada motif kayak polygon gitu ya, kayak 3D banget kesannya. Jadi kesannya tuh keren. Termasuk di bagian tempat kalian taruh tangan lagi-lagi ada soft pad yang empuk-empuk. Jadi enak kalau kalian taruh tangan pun nggak keras kayak yang versi pre-improvement kayak gitu. Oke, fitur di bagian belakang, pertama-tama kalian dapat AC di bagian tengah sini, jadi udah enak lah ya. Belakang pun terasa adem, walaupun kalian nggak bisa adjust semuanya ikut di bagian depan, tapi ini udah oke banget. Dan di bawah lagi ada 12 volt socket, bukan sih, ini ada USB charging port yang bisa kalian langsung colok kabel, sehingga kalian kalau pengen nge-charge pun jadi sangat-sangat praktis. Seperti yang gue bilang juga di bagian atas ini, lampu dome light-nya pun sudah LED dan dia model yang menyorot ke kanan dan ke kiri. Jadi ini juga berfungsi sebagai reading light kalau kalian berada di bagian belakang sini gitu. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Kia Seltos diesel yang memang sebenarnya tuh gak ada bedanya sama yang versi bensin gitu kan. Tapi at least pas kalian pengen buka, di sini ada electric button dan kalian bisa megang logo baru Kia di sini, jadi kayak berasa wih baru gitu ya. Nah. Dan pas dibuka, oke, memang secara volume ini bukan bagasi yang terbesar di kelasnya, tapi menurut gue ini udah lebih dari cukup banget buat ngangkut semua keperluan kalian. Kalau kalian pengen ngangkut koper medium gitu ya, 3 di sini masih muat. Koper large 1,5 juga masih muat. Dan di sini pun buat harian, belanjaan gitu-gitu udah lebih dari cukup. Dan bagian bawah sini pun tentunya false floor yang kalian bisa buka dengan menarik strap di sini, yang langsung reveal bahwa di sini ada ban serep yang full size, tapi dia memang masih stylish. Iya, masih kaleng, tapi at least dia sama Goodyear Assurance 215/60R17. Jadi kalian bisa tuker ini dengan velg alloy-nya dan good to go. Termasuk ada toolkit juga yang tersimpan rapi di bagian belakang sini, dan juga udah nggak ada apa-apa ya itu bagian kanan kirinya. Tapi pas kalian tutup, kalian masih ada open storage di bagian kanan dan kiri sebelah sini, dan juga ada hook juga di bagian sana buat kalian nyangkutin barang-barang kalian, dan juga ada kayak tethering point gitu di bagian samping-samping sini buat kalian kalau pengen ngikat net misalnya. Dan juga kalau kalian misalnya pengen butuh ruangan lebih banyak lagi, ini pun tonneau cover bisa dilepas tentunya. Dan jok baris kedua ini masih kalian bisa rebahkan ke depan dengan format 60/40 gitu ya. Langsung bisa diakses dari belakang sini, jadi praktis. Tinggal kalian dorong aja. Dan kalau udah direbahkan seperti ini, memang ini semi flat gitu ya. Jadi ini ada sedikit banget sih, hampir nggak mengganggu gitu. Kalian tetap bisa slide item ke depan, walaupun memang agak naik. Tapi secara overall, ruangannya langsung jadi lega banget. Di sini kalian pengen ngangkut 4-5 koper medium pun masih muat. Jadi Seltos berkat openingnya juga yang gede serta load lipnya yang hampir nggak ada, practicality-nya bisa dibilang lebih dari cukup buat harian. Walaupun ya keren dengan mesin yang sangat luar biasa, namun karena nggak ada varian GT Line pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di Kia Seltos CR-Di. Lampu kabin interior kan semua sudah full LED berwarna putih, mulai dari 2 reading lamp di bagian depan sampai ke dome light di bagian belakang. Tapi ada satu lampu
di interior yang entah mengapa masih kuning sendiri gitu. Dan itu adalah lampu bagasi. Iya, dia kuning. Berhubung pilar depan Seltos ini sangat tajam, maka kalau kita buka kacanya, dia punya masalah yang sama dengan mobil-mobil seperti Mini Countryman yang waktu itu kita review gitu ya. Jadi kacanya di bagian sini itu sangat amat bersudut. Dan ini lumayan tajam gitu ya. Jadi kalau kalian turunin kacanya, harus agak hati-hati. Sun visor dari mobil ini, walaupun keduanya sudah dilengkapi dengan kaca rias, namun kedua kacanya itu nggak ada tutupnya, alias nggak ada covernya gitu ya. Jadi kalau kalian pegang-pegang gitu di sini, lihat fingerprint smudge all over, dan kalian nggak bisa ngeliat wajah kalian. Namun tenang, sebagai SUV diesel matic termurah di Indonesia pasti menawarkan banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Kia Seltos CRDI. Kia Seltos itu tergolong mobil yang sayang anak. Kenapa? Karena dia punya fitur yang juga di-share oleh banyak mobil-mobil Hyundai Premium gitu ya, yaitu Quiet Mode. Iya, jadi kalau kalian klik ini, otomatis radio atau media point musik itu cuma hanya akan diputar di speaker depan aja. Dan otomatis kalau kalian volumenya itu di atas 7, itu akan dikurangin ke maksimal 7. Jadi speaker belakang akan mati. Kalau anak kalian tidur di belakang, itu nggak akan keganggu sama kalian yang di depan sini. Misalnya pengen dengerin koplo. Semenjak improvement biar Seltos nggak kalah sama Sonet, sekarang dia udah punya fitur yang namanya Remote Engine Start. Dan ini pun bisa langsung terhubung dengan AC ya. Jadi cara kalian nyalain AC dengan Remote Engine Start ini, kalian tuh pertama-tama pas matiin mobil, pas keluar gitu ya, ninggalin, kalian set AC-nya di apa yang kalian mau pada saat kalian nanti nyalain mobilnya via Remote Engine Start. Tadi pas gue matiin, gue udah set fan speed 3 dengan temperature low. Sekarang kalau gue nyalain dari remote, maka settingan tersebut akan ikut terbawa. Gue kunci, terus gue tahan tombol hold. Maka otomatis selain mesinnya nyala, itu pun AC-nya akan nyala sesuai dengan settingan yang terakhir kali gue tinggalin, yaitu fan speed 3 dengan temperature di low. Salah satu update di Seltos improvement yang gue paling suka di bagian interiornya adalah ambient light. Iya, karena kan mobil nggak terkesan kekinian kalau nggak ada ambient light. Dan di Seltos ini, ambient light itu ada 2 macam. Iya, pertama-tama ada sound mood lamp. Kalian bisa akses di bagian sini ya. Nah ini kalian bisa pilih mau ada party time, ada heyo, traveling, romance, midnight city, cafe gitu ya. Dan ini bisa ngikutin beat dari musiknya sesuai dengan intensitas yang kalian atur gitu ya. Jadi kalau kalian pasang musik dung 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 itu, speaker grillnya yang di bagian luar yang bentuknya kayak 3D polygon itu akan nyala kedap-kedip warna-warni seperti disco. Iya, jadi kayak itu sangat-sangat menghibur pas lagi malam-malam. Itu ambient light yang pertama. Yang kedua adalah karena dia panel sini udah diganti jadi soft touch, sekarang dia ada ambient light yang nyala di bagian bawah panel sebelah sininya. Dan kalau kereta itu nyalanya biru, Seltos ini ambient light ini nyala merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Kia Seltos CRDI alias Seltos Diesel tahun 2021. Ini sendiri dijual dengan harga 380 jutaan on the road Jakarta, yang menurut kita ini menjadi SUV diesel otomatis termurah yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini. Sekaligus dieselnya pun halus banget. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Om Aryo dan Om Rizal dari Kia Indonesia yang udah ngizinin kita untuk ngelasih Kia Seltos CRDI ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, pengen cari tahu update mengenai terbaru dari Kia Indonesia, tinggal cek Instagram mereka di sebelah sini. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di lakna_koja sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan info-info terbaru dari kita, mobil yang kita review, dan tentunya jokes harian yang pasti akan menghibur kalian semua. Alright, sekian aja untuk si Kia Seltos CRDI yang sangat-sangat menarik dan tidak punya lawan ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.